bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan kalian. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Umi Nur Faiza dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Jember. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Kalian tahu apa itu pewarisan sifat? Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pewarisan sifat. Dan yang kedua, siswa dapat memahami struktur DNA dan RNA dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peranan materi genetik dalam pewarisan sifat dengan baik dan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan persilangan monohibrid dan dihibrid dengan baik dan benar. Nah, agar kalian dapat memahami tujuan pembelajaran tadi, kalian harus belajar bersama-sama dengan menyimak video ini. Sebelumnya, kalian tahu bahwa di sekitar kita terdapat orang yang mempunyai kulit putih, kuning langsat, coklat, sawo matang, berambut keriting, berambut lurus, tinggi, pendek, ataupun mempunyai wajah yang bulat ataupun yang lonjong. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Nah, pewarisan sifat itu adalah keturunan yang diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Jadi, kita mempunyai kulit putih, coklat, sawo matang, ataupun mempunyai rambut keriting dan lain-lain karena adanya keturunan dari orang tua ke anaknya, gitu. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dinamakan dengan genetika. Di dalam pewarisan sifat terdapat molekul yang mendasarinya. Yang pertama yaitu materi genetik. Molekul yang berperan di dalam materi genetik yaitu asam nukleat. Yang mana asam nukleat terdapat dua macam. Yang pertama DNA dan yang kedua RNA. Agar kalian memahaminya, kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar sel. Yang mana di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus jika kita perbesar di dalamnya terdapat kromosom. Dan kromosom itu terdiri dari untayan-untayan DNA. Nah, di dalam DNA terdapat unit yang mempengaruhi penentuan ciri setiap makhluk hidup, yaitu gen. Yang kedua, kita belajar tentang struktur DNA dan RNA. Kalian lihat pada gambar. Pada gambar tersebut, kita tahu bahwa DNA memiliki struktur seperti untayan ganda yang membentuk heliks. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, terdiri dari subunit nukleotida. Yang mana masing-masing dari nukleotida tersebut tersusun dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Gula pada DNA dinamakan gula deoksiribosa. Di dalam DNA terdapat senyawa basa nitrogen, yang mana senyawa basa nitrogen tersebut antara lain adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan kelompok basa purin antara lain adenin dan guanin. Sedangkan kelompok basa pirimidin antara lain timin dan sitosin. Kalian lihat pada gambar yang sebelahnya, antara untayan DNA diikat oleh ikatan hidrogen, sedangkan antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida. Dan antara nukleotida dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Sedangkan gula pada RNA disebut dengan gula ribosa. Dan senyawa yang terdapat di dalam RNA antara lain guanin, sitosin, adenin, dan urasil. Yang mana perbedaan antara DNA dan RNA-nya terdapat pada timin dan urasil.
Setelah kita mempelajari tentang struktur DNA tadi, kita mempelajari lebih lanjut tentang materi genetik terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Kita lihat pada gambar. Gambar yang pertama yaitu cuping telinga yang terpisah. Dan gambar yang kedua yaitu cuping telinga yang melekat. Yang mana cuping telinga yang terpisah ini memiliki sifat dominan yang mempunyai gen G besar, G besar. Dan yang kedua, cuping telinga yang melekat. Cuping telinga yang melekat tersebut memiliki sifat resesif dan memiliki gen G kecil, G kecil. Gen G besar, dan G kecil tersebut dinamakan dengan alel. Sedangkan sifat yang kita dapat amati seperti cuping telinga yang melekat ataupun cuping telinga yang terpisah ataupun rambut keriting, rambut lurus itu dinamakan fenotip. Selain gen yang menentukan jenis kelamin pada manusia disebut dengan kromosom. Coba kita lihat pada gambar. Ini adalah gambar kromosom penyusun sel tubuh manusia. Gambar yang pertama yaitu penyusun sel tubuh pada laki-laki. Dan gambar yang kedua, penyusun sel tubuh pada perempuan. Penulisan susunan sel tubuh pada laki-laki yaitu 22AA plus XY. Sedangkan penulisan pada perempuan yaitu 22AA plus XX. Dan jumlah kromosom sel tubuh pada manusia ada 23 pasang. Yang nomor 1 sampai 22 dinamakan autosom. Dan nomor 23 dinamakan genosom atau sel kelamin. Selanjutnya yaitu kromosom yang menyusun sel kelamin. Ini adalah gambar kromosom yang menyusun sel kelamin pada manusia. Yang pertama yaitu penulisan susunan kromosom pada sel kelamin laki-laki itu 22A plus Y. Sedangkan pada perempuan yaitu 22A plus X. Selanjutnya yaitu diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan. Di sini terdapat kromosom laki-laki yaitu 22AA plus XY dan kromosom perempuan 22AA plus XX. Kromosom tersebut yaitu kromosom dari parental atau induknya. Sedangkan gamet dari kromosom laki-laki yaitu 22A plus X dan 22A plus Y. Kemudian gamet dari kromosom perempuan yaitu 22A plus X. Selanjutnya yaitu gamet dari kromosom laki-laki yang pertama 22A plus X apabila bertemu dengan gamet dari kromosom perempuan yaitu 22A plus X menghasilkan anak dengan kromosom 22AA plus XX. Kemudian yang kedua, gamet dari kromosom laki-laki yaitu 22A plus Y apabila bertemu dengan gamet kromosom perempuan 22A plus X menghasilkan anak dengan kromosom 22AA plus XY. Selanjutnya kita mempelajari tentang hukum pewarisan sifat. Peneliti pertama yang mempelajari tentang pewarisan sifat yaitu Georg Mendel. Yang mana Georg Mendel tersebut adalah seorang pendeta sekaligus ahli botani berasal dari Austria. Dan beliau dijuluki dengan Bapak Genetika. Mendel dalam penelitiannya menggunakan kaca Capri. Mengapa Mendel menggunakan kaca Capri? Karena kaca Capri memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan. Dan yang kedua, kaca Capri dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dan yang ketiga, kaca Capri memiliki daur hidup yang relatif pendek. Dan yang terakhir, kaca Capri dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Dan ini adalah variasi tanaman dari kaca Capri. Dari variasi tanaman tersebut, Mendel melakukan persilangan. Persilangan yang dilakukan Mendel ada dua. Yang pertama persilangan monohibrid. Yang mana persilangan monohibrid dilakukan yaitu dengan melakukan persilangan satu sifat yang berbeda.
Dan persilangan yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini dilakukan dengan dua sifat yang berbeda. Agar kalian lebih paham dari persilangan-persilangan tersebut, mari kita pelajari satu persatu dari persilangan tersebut. Yang pertama yaitu persilangan monohibrida atau satu sifat yang berbeda. Bunga ungu dengan bunga putih disilangkan. Genotip dari bunga ungu yaitu U besar dan genotip dari bunga putih yaitu U kecil. Kemudian gamet dari bunga berwarna ungu bertemu dengan gamet dari bunga berwarna putih, menghasilkan anak yaitu 4 bunga berwarna ungu dengan genotip U besar dan U kecil. Kemudian Mendel menyilangkan dengan sesamanya, yaitu anak dari persilangan sebelumnya bunga berwarna ungu dengan bunga berwarna ungu yang mempunyai genotip U besar dan U kecil. Kemudian terjadi persilangan apabila U besar bertemu dengan U besar menghasilkan F2 yaitu bunga berwarna ungu dengan genotip U besar dan U besar. Kemudian U besar bertemu dengan U kecil menghasilkan bunga berwarna ungu dengan genotip U besar dan U kecil. Lalu yang ketiga, gamet U kecil bertemu dengan U besar menghasilkan bunga berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil. Yang terakhir, gamet U kecil bertemu dengan U kecil menghasilkan F2 bunga berwarna putih yaitu dengan genotip U kecil. Sehingga menghasilkan perbandingan satu fenotip bunga berwarna ungu yang mempunyai genotip U besar. Kemudian 2 fenotip bunga berwarna ungu yang mempunyai genotip U besar dan U kecil. Yang terakhir, 1 fenotip bunga berwarna putih yang mempunyai genotip U kecil. Persilangan yang kedua yaitu persilangan dihibrida atau dua sifat yang berbeda. Yang pertama, kacang kapri yang mempunyai biji bulat kuning dengan genotip B besar, K besar yang mempunyai sifat dominan. Kemudian disilangkan dengan kacang kapri yang mempunyai biji keriput hijau yang mana genotipnya yaitu B kecil, K kecil yang mempunyai sifat resesif. Sebelum kita menyilangkan dua sifat berbeda atau dihibrida, kita harus tahu cara menentukan gamet pada persilangan. Yang pertama yaitu genotip homozigot dominan adalah B besar, K besar yang mempunyai 4 gamet yang sama yaitu B besar, K besar. Yang kedua, genotip homozigot resesif adalah B kecil, K kecil yang mempunyai 4 gamet yang sama yaitu B kecil, K kecil. Yang terakhir yaitu genotip heterozigot adalah B besar, K besar, K kecil yang mempunyai 4 gamet yang berbeda yaitu yang pertama B besar, K besar, yang kedua B besar, K kecil, yang ketiga B kecil, K besar, dan yang terakhir B kecil, K kecil. Selanjutnya kita lakukan persilangan antara kacang kapri dengan bulat kuning yang mempunyai genotip B besar, K besar dengan kacang kapri keriput warna hijau yang mempunyai genotip B kecil, K kecil menghasilkan kacang kapri bulat berwarna kuning dengan genotip B besar, K besar, K kecil. Kemudian hasil tersebut disilangkan, yaitu kacang kapri bulat berwarna kuning dengan kacang kapri bulat berwarna kuning yang mempunyai genotip B besar, K besar, K kecil. Ini adalah tabel persilangannya, yang mana persilangan tersebut menghasilkan 9 kacang kapri bulat berwarna kuning, 3 kacang kapri bulat berwarna hijau, 3 kacang kapri keriput berwarna kuning, dan 1 kacang kapri
keriput berwarna hijau. Nah, sampai di sini kita belajar tentang pewarisan sifat dan hukum pewarisan sifat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya Umi Nur Faiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.